jadi benar-benar dibuat sepenuh hati. Jadi aku ngerasa selama Mas Roni itu direct, dia benar-benar tulus sepenuh hati dan benar-benar sangat membantu para pemain untuk mendalami karakter. Lain gimana kerja sama, maksudnya jadi pasangan nih dengan Davina, apakah sebelumnya pernah atau terus apakah ada kesulitan? Sebelumnya kita pernah satu proyek bareng, tapi bukan jadi pasangan ya, tapi jadi adik aku. Nah sekarang jadi pasangan, yaitu satu hal yang baru buat aku, luar biasa juga. Davina juga para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Nggak kasih boundaries buat Mohon aku, jadi perhatian Anda. bangun chemistry sama Pintu Davina juga teater sangat 2 telah dibuka. Ngobrolnya Para bagaimana kalian penonton berdua yang telah supaya bisa memiliki karcis kayak dipersilakan pasangan untuk yang memasuki dikhianati ruangan atau pasangan teater. yang Mungkin karena Sebenarnya, sistemnya udah kenal ya, mungkin nggak perlu ada yang dan nggak canggung lagi gitu. Iya. Terus kayak ini juga nggak ada yang mengkhianati dan mengkhianati. Pintu teater Memang 2 situasinya aja telah yang berat. dibuka. Para Bahkan ada penonton Davina, yang telah ada memiliki Adik yang mau nangis, karcis kayak, dipersilakan Davina, boleh peluk dulu memasuki nggak? ruangan Itu teater. boleh banget. Mohon Kan kita perhatian saling Anda. Pintu teater 2 terus telah apakah dibuka. kalian juga Para sama kayak penonton Brian yang sama telah memiliki Sasa ya, yang karcis katanya ikut dipersilakan sampai nggak bisa untuk nahan memasuki ruangan teater. nangis gitu, maksudnya kayak seperti tahan gitu, terus kayak kayaknya berat banget gitu Sasa sama Brian. Kalau aku pribadi ya mungkin bebannya beda-beda ya setiap karakter. Karakter sendiri punya beban tersendiri, which is mungkin nggak seberat beban tapi kalau aku masih bisa aku utarain perasaan di Dokter Arman ini. Tapi kalau Ki kan benar-benar layernya sangat banyak, jadi ya nggak bisa disamain. Tapi memang setiap karakter di film ini cukup kuat dan background story-nya itu cukup jelas. Jadi itu juga membantu kita untuk mengeluarkan beban-beban karakter. Mas Tanta gimana, katanya jadi bagian unsur apa yang akan memasukkan unsur komedi. Ya sebenarnya saya juga nggak tahu, ini kayak saya nggak pernah main sama mereka juga di film ini, nggak ketemu ya. Kita nggak ada ya? Oh pas ini yang berdua. ada pasti meja Rame-rame, kita ada. rame-rame. Sama aku ada. Oh sama kamu nggak ada, sama Anya nggak ada. Menyenangkan, kebanyakan interaksi di sini juga sama Kay dan Krim. Peran saya di sini sebagai Aldi. Aldi itu adalah pacarnya Momo yang diperankan oleh Gina. Jadi Aldi itu digambarkannya sebenarnya mantan mafia yang akhirnya meninggalkan kehidupan lamanya yang keras itu untuk mensupport karir Momo untuk menjadi seorang penyanyi gitu. Jadi minta lagu sama Krim, lagu diacak-acak sama Momo, habis itu saling membantu sama Kay, basically simbiosis mutualisme. Kay, gue bantu, lu butuh apa? Karena waktu itu Kay ada Kay memiliki drama sendiri dan dia butuh bantuan, gue bantu, tapi lagunya Momo lu pasang di radio lu ya gitu. Jadi di bagian situ ada beberapa komik reliefnya lah, jadi supaya nggak nangis terus, karena memang dari awal emang udah kayak Brian tadi ngomong, bebannya itu dari awal cerita tuh udah terasa banget. Jadi biar dikasih jeda dikit, hadirlah saya memberikan sedikit nafas untuk supaya biar nggak langsung habis tisunya gitu, karena emang banyak banget setiap drama sama Dr. Arman beda lagi. Yang kalian lihat di trailer tadi waktu dia ngemoto, bahkan lagi moto gitu aja si Kay-nya harus menahan pose dengan mengusap air matanya, di situ aja tuh juga bakalan nangis banget. Jadi sepanjang filmnya bakalan banyak banget emosi-emosi yang akan dikeluarkan. Jadi kalian siap-siap aja kayak tadi layernya itu layer emosi banyak banget kayak tadi Sasa bilang, karena emang ini ada unsur pengalaman pribadi dari sang sutradara. Jadi ini sangat-sangat personal, dan bisa sebuah karya itu personal, itu sedihnya tuh beda aja gitu. Dan dia juga antusias banget saat dengan direct di lapangan. Dia tahu apa yang dia mau, karena dia juga udah mendevelop cerita ini lama banget. Jadi ini menjadi sebuah cerita yang sempurna menurut aku, untuk dengan cerita yang ada ini kerasa banget emosinya, jatuh cintanya, cinta itu apa dan gimana kita harusnya
jangan menyia-nyiakan waktu dengan orang yang kita cinta. Itu kerasa banget karena Robert Downey memasukkan unsur-unsur personal ke cerita ini gitu. Secara dialog kan apakah memang sudah ada di skrip atau biasanya kan kalau untuk masukin unsur komedi kayak apa ya, lepasannya itu banyak gitu di luar Dengan skrip. persetujuan sutradara pastinya. Kalau di otak apalagi aku kan biasa nyeletuk gitu, pasti banyak banget yang wah ini lucu gini. Ada beberapa tapi pasti nggak mau terlalu keluar dari rangkaian cerita dari filmnya sendiri gitu. Jadi nggak mau kayak lagi romantis sedih tiba-tiba weng begitu kan. Tetap harus ada koridornya dan itu yang aku jaga dan dijaga juga sama Robert Downey. Jadi membuat comic reliefnya tuh subtle lah gitu. Jadi light aja gitu, nggak terlalu beda jauh banget. Oke, aman. Boleh shout out yang penonton. Mungkin harapannya dulu kali, maksudnya dari ini kan film akan sebenarnya kan akan beda dari kebanyakan film yang sekarang beredar kan kayaknya melo banget ya. Mungkin ada Hanya? gua mewakili kali. Harapannya mungkin untuk teman-teman bisa nonton, untuk bisa mengambil jadi nggak cuma dinikmatin aja ceritanya, tapi juga pesan-pesan yang memang pengen disampaikan oleh penulis, yaitu gimana tadi yang Mas Tanta udah bilang kalau kita jangan sia-siakan waktu yang kita punya sama orang-orang yang kita cintain, karena kita nggak tahu sampai kapan kita punya waktu itu. Kemudian gimana cinta itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan sebenarnya sih aku bisa bilang kalau cintanya Kay dan Krim itu the highest form of love ya, karena nggak ada egoismenya di situ, nggak ada. Jadi mereka benar-benar melakukan apa yang terbaik for each other gitu. Jadi aku harap setelah ditonton pesan-pesan ini yang bisa diambil dari film. Boleh shout out? Ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Jelas sama sih kurang lebih. Pertama yang nonton bisa ngerti gimana sih rasanya apa ya, mencintai seseorang tapi nggak pakai rasa egois, nggak pakai rasa yang penting orang yang kita sayang itu sama, yang penting orang yang kita sayang itu bisa ambil lebih baik dari dulu. Jadi kita bisa ikhlas bahagia dan yang terbaik itu nggak sama kita. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh shout out Kak? Jangan lupa. Teman-teman semuanya jangan lupa nonton film Tak ingin usai di sini tanggal 5 Juni. di bioskop kesayangan kalian semuanya. Bye. Bye. Terima kasih.